Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, jadi pada video kali ini saya akan coba membahas tentang strategi konversi yang tepat untuk implementasi sistem atau SI dalam sebuah proyek tiket manajemen di Departemen IT di sebuah bank. Jadi mari kita lihat lebih dulu situasi kasus yang sedang dihadapi di Departemen IT Bank ini. Mereka melaksanakan proyek untuk mengimplementasikan sistem informasi yang baru yang akan mengelola proses tiket manajemen ya. Terus sistem ini diharapkan menjadi pengganti dari metode lama yaitu pencatatan data melalui file Excel. Selain itu sudah ditentukan tanggal cut off untuk beralih sepenuhnya ke sistem baru. Artinya setelah tanggal cut off semua data yang baru akan disimpan ke dalam database di sistem baru, bukan lagi dalam file Excel. Sistem ini nantinya akan digunakan oleh para staf internal bank dan nasabah yang ingin mengajukan keluhan terhadap pelayanan bank. Ya, untuk kasus seperti ini, strategi konversi yang saya anggap paling cocok adalah strategi konversi direct atau sering juga disebut sebagai strategi Big Bang ya. Oke, mari kita bahas alasan mengapa strategi ini yang paling tepat menurut saya ya. Jadi strategi direct ini sangat ideal untuk case ini menurut saya karena beberapa alasan utama. Yang pertama ada tanggal cut off yang sudah ditentukan. Artinya bank ini memang ingin melakukan perpindahan yang tegas dan langsung ke sistem baru pada tanggal tersebut tanpa perlu menggunakan sistem lama secara paralel. Dengan strategi direct, perpindahan dilakukan serentak ke sistem baru gitu ya, dan semua proses yang sebelumnya ada di Excel akan dipindahkan sepenuhnya ke sistem berbasis database yang baru yang akan dilakukan setelah tanggal cut off gitu. Hal ini membuat transisi ya menjadi lebih jelas dan menghindari kebingungan gitu antara sistem lama dan sistem baru. Kedua, strategi ini juga cocok karena sistem yang lama sudah digunakan hanya berupa file Excel gitu. Dalam konteks ini, Excel adalah sistem yang ya relatif sederhana ya maksudnya. Jadi kita tidak perlu melakukan migrasi fitur-fitur kompleks, yang berarti risiko implementasinya juga jauh lebih rendah gitu. Dengan direct conversion, kita bisa memindahkan seluruh data dan proses dari Excel ke sistem baru dengan lebih efisien. Dengan memilih strategi direct, eh, kita memiliki beberapa keuntungan. Departemen IT Bank ini dapat menghemat waktu ya, yang pasti, dan biaya yang biasanya diperlukan jika kita menggunakan strategi yang lebih bertahap, seperti batch atau paralel. Pada strategi paralel kan, misalnya, kita akan membutuhkan dua sistem untuk berjalan bersamaan untuk sementara waktu gitu. Hal ini bisa jadi nggak efisien dan memakan biaya yang relatif lebih banyak gitu, terutama untuk pelatihan, pengelolaan data ganda, dan pemeliharaan dua sistem gitu. Membutuhkan effort lebih tentunya gitu ya untuk memelihara dua sistem. Nah, tentu saja setiap strategi konversi ya, pasti memiliki risikonya sendiri, walaupun strategi direct juga di sini termasuk gitu. Salah satu risiko utama adalah jika terjadi masalah dengan sistem baru setelah go live, maka operasional tiket manajemen di bank bisa terganggu. Untuk mengatasi risiko ini, Departemen IT perlu melakukan beberapa langkah mitigasi. Yang pertama, perencanaan dan persiapan data cut-off yang matang. Jadi di langkah ini, langkah yang pertama ini pastikan semua data yang ada di Excel sudah diintegrasikan ke database baru sebelum tanggal cut-off dan sudah diverifikasi, jadi sudah dicek kebenarannya gitu. Dengan begitu data historis tetap tersedia dan tetap akurat. Yang kedua, harus dilakukan pengujian sistem secara menyeluruh. Menyeluruh. Jadi sebelum go live nih harusnya ada dilakukan pengujian yang menyeluruh baik dari segi fungsi-fungsi utama hingga fitur-fitur yang akan digunakan oleh para staf dan nasabah nantinya. Pengujian ini memastikan bahwa sistem baru bisa berjalan sesuai harapan tanpa kendala berarti. Yang ketiga, eh, pelatihan dan dukungan bagi pengguna. Jadi staf harus benar-benar paham cara menggunakan sistem yang baru
Dengan memberikan pelatihan intensif, kita bisa memastikan bahwa penggunaan sistem bisa beradaptasi, usernya bisa beradaptasi gitu dengan sistem yang baru. Selain itu, sediakan juga tim dukungan untuk membantu menyelesaikan kendala-kendala kecil yang mungkin muncul saat go live nanti. Lalu yang keempat, kendala yang keempat yang mungkin muncul adalah pengawasan ketat pasca go live. Langkah yang harus dilakukan untuk mengatasi risiko. Yang keempat adalah pengawasan ketat pasca go live. Jadi setelah implementasi, sebaiknya ada pengawasan dan monitoring yang ketat untuk memastikan bahwa sistem baru ini bisa berjalan stabil gitu. Jika ada kendala yang muncul, maka tim IT ini harus siap menangani masalah tersebut dengan cepat. Jadi kesimpulannya, strategi direct investment adalah pilihan yang paling tepat untuk kasus implementasi sistem informasi tiket manajemen di bank ini menurut saya. Dengan adanya tanggal cut-off yang jelas serta kebutuhan untuk menggantikan sistem yang relatif sederhana, strategi ini memungkinkan transisi yang lebih cepat dan lebih efisien. Jadi selama ada perencanaan yang matang, pengujian sistem yang baik dan dukungan pasca implementasi yang tidak kalah baiknya juga, seharusnya strategi direct ini akan membantu bank dalam memperkenalkan sistem baru secara lancar. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga penjelasan tentang strategi konversi ini dapat bermanfaat dan mampu membantu Anda gitu untuk memahami proses pemilihan strategi yang tepat dalam implementasi sistem informasi. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.